Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Muhimmatul Hasanah. Saya mahasiswa Universitas Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Kali ini saya akan membahas mengenai perbandingan dua media dan menunjukkan media apa saja sih yang sering saya pakai dan termasuk dalam media-media favorit saya. Media yang akan saya bandingkan yaitu surat pos dan WhatsApp. Anak zaman sekarang pasti sudah sangat asing dengan yang namanya surat pos, meskipun sebenarnya keberadaan surat pos masih ada sampai saat ini. Adapun beberapa kelebihan dari surat pos yaitu yang pertama, praktis, di mana surat pos dapat menyimpan rahasia dan informasi secara panjang lebar. Yang kedua, biaya terjangkau. Meskipun hal tersebut tergantung jarak antara si pengirim dan si penerima. Yang ketiga, untuk bisa mengirim dokumen-dokumen khusus. Ya, bisa dikatakan salah satu jalan ninja untuk pengiriman dokumen-dokumen yang dikategorikan harus dikirim secara fisik. Yang keempat, bisa menjadi kenangan yang membekas. Karena perlu diingat, surat pos tidak hanya memfasilitasi untuk surat-surat resmi saja. Maka surat pos bisa menjadi sarana memberi kabar entah dengan keluarga maupun sang kekasih. Jika ada kelebihan, pastinya ada kekurangan. Nah, untuk kekurangan dari surat pos itu sendiri, yakni yang pertama menghabiskan banyak waktu. Di mana di situ kita perlu bolak-balik ke kantor pos untuk mengantar surat. Kemudian ditambah waktu pengiriman dan menunggu jawaban. Jadi sudah bisa dibayangkan kan berapa lamanya. Yang kedua yaitu keamanan surat tidak terjamin. Karena ditakutkan dengan resiko yang akan dialami yaitu surat tidak sampai ke si penerima. Untuk media yang kedua atau media yang saya bandingkan dengan surat pos yaitu WhatsApp. Pasti semua orang khususnya masyarakat Indonesia saya yakin di zaman modern ini setiap handphone yang dipakai pasti ada media ini. Adapun beberapa kelebihan dari WhatsApp yaitu yang pertama menghemat waktu dan juga biaya. WhatsApp termasuk media digital yang tergolong murah dengan penggunaan kuota tidak terlalu tinggi. Yang kedua, banyak fitur yang bisa dimanfaatkan. Dibandingkan surat pos yang hanya bisa mengirim pesan atau dokumen, di WhatsApp selain mengirim pesan tertulis, kita juga bisa melakukan voice note atau pesan suara, mengirim gambar maupun video, dan juga bisa mengirim dokumen-dokumen penting secara soft file. Selain kita bisa mengirim hal-hal tersebut, kita juga bisa melakukan telepon dan juga video call. Bahkan kita bisa membagikan keseharian kita melalui Instastory. Yang ketiga yaitu simple. Kita tidak perlu ribet-ribet dalam mengirim maupun menerima pesan. Dan yang keempat efisien karena sekarang mayoritas masyarakat sudah memakai media ini. Adapun kekurangan dari WhatsApp itu sendiri yaitu yang pertama harus ada jaringan internet. Di mana media ini tidak bisa beroperasi ketika tidak ada koneksi internet atau bahkan ketika koneksi internet lemah, WhatsApp akan lelet. Yang kedua, WhatsApp perlu adanya update secara berkala ke versi terbaru. Hal itu dilakukan karena ditakutkan akan terjadinya kadaluarsa pada akun WhatsApp. Dari kedua media yang telah saya bandingkan, dapat disimpulkan keduanya merupakan dua media yang sama-sama bagusnya. Hanya saja karena majunya zaman dan begitu juga dengan media yang sudah semakin canggih, surat pos kini sudah tidak terlalu digandrungi dan sudah beralih ke WhatsApp. Namun dengan penggunaan WhatsApp perlu adanya kehati-hatian karena risiko kehilangan data juga sama-sama ada. 3 media sosial favorit saya atau yang paling sering saya gunakan yaitu yang pertama Instagram. Di Instagram itu terdapat yang namanya follower. Follower merupakan orang yang mengikuti atau mengupdate sosial media kita. Yang kedua, kita dapat mengirim pesan atau direct message. Yang ketiga, kita dapat mengunggah foto maupun video. Bahkan kita juga bisa menanggapi dengan like, komen, bagikan, dan menyimpan foto atau video tersebut. Dan untuk durasi video yang panjang, kita bisa memakai Reels. Dan yang keempat,
kita juga bisa mengabadikan keseharian kita dengan menggunakan Instastory. Manfaat dari Instagram itu sendiri, yang pertama, kita bisa mencari tutor masak, make up, ada juga tren-tren fashion anak muda. Kita juga bisa melihat idola-idola kita. Dan sekarang kita juga bisa jualan. Dan yang keempat, bahkan follower dengan jumlah yang banyak, kita bisa menjadi pundi-pundi uang. Dan untuk kekurangan dari Instagram itu sendiri, yaitu tergolong media dengan data yang mahal. Media sosial favorit saya yang kedua yaitu YouTube. Banyak video-video yang bisa kita tonton di YouTube. Dari film, kisah inspiratif, tutor, dan di YouTube untuk tutor sendiri jangkauannya lebih luas dibandingkan dengan Instagram. Kita juga bisa menonton hal-hal yang berupa edukasi, banyak tontonan hiburan seperti kartun dan lain-lain. Dan untuk kalian yang pengen nonton film ataupun hal-hal lain yang berbahasa asing, tidak perlu khawatir karena di YouTube menyediakan subtitle. Di YouTube juga memberi kebijakan batasan umur sehingga untuk orang tua tidak perlu khawatir akan disalahgunakannya YouTube oleh anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Nah, untuk manfaat dari YouTube itu sendiri, di zaman ini banyak sekali orang-orang yang berprofesi sebagai kreator. Mereka membuat akun YouTube dan membuat konten-konten menarik sesuai dengan tren yang sedang ada. Lagi-lagi pundi-pundi uang bisa didapatkan di sini. Dan untuk kekurangan dari YouTube, banyak iklan sehingga seringkali terganggu ketika sedang menggunakan YouTube itu sendiri. Kadang terjadi ketidaksesuaian antara judul dan isi dari film ataupun berita-berita yang disebar. Media sosial yang ketiga yaitu WhatsApp. Seperti yang sudah saya sampaikan di perbandingan tadi, dengan beragam kelebihan dan kekurangan, sepertinya sudah bisa menjadi alasan ya mengapa WhatsApp termasuk 3 media favorit saya. Nah, dari ketiga media sosial tersebut, kita dapat mengetahui banyaknya kelebihan dan kekurangan yang ada pada masing-masing media sosial. Pesan saya, jangan sampai karena kita ingin mengikuti zaman atau mengikuti tren, kita menjadi tidak bijak dalam memanfaatkan media sosial yang ada. Oke guys, see you next time.